Pemirsa, Desa Sangeh, Kecamatan Abian Semal, Kabupaten Badung selama ini terkenal dengan objek wisata keranya. Para wisatawan yang datang ke desa ini niscaya akan berproses dengan penghuni hutan Desa Sangeh yang terkadang suka nakal sama pengunjungnya. Objek wisata ini pun terus ditata sebagai objek utama wisata di kawasan Badung Utara. Seiring dengan telah berkembangnya wisata hutan ke Rasangeh, ternyata di desa ini juga terdapat objek wisata spiritual yang dikembangkan sejak tahun 2014. Tempat itu bernama Taman Tirte Mumbul, pengelukatan Pancoran Solas yang berlokasi sekitar 100 meter dari objek wisata ke Rasangeh. Keberadaan objek wisata spiritual Pancoran Solas ini tidak lepas dari keberadaan Pura Pancake Tirte yang selama ini dijadikan tempat suci masyarakat Desa Sangeh. Di depan Pura Pancake Tirte dan Pura Subak terdapat sumber mata air yang besar sebagai sumber irigasi bagi persawahan Desa Sangeh dan sekitarnya. Sumber mata air ini kemudian ditata menjadi kolam atau danau alami sehingga tampak sangat indah. Lokasi ini kemudian dijadikan tempat melasti bagi umat Hindu sekitar Sangeh, terutama saat-saat sebelum hari suci Nyepi. Untuk DTW di Taman Mumbul, di Mumbul Sangeh itu, atau yang mungkin lebih dikenal itu pengelukatan Pancoran Solas. Ini direnovasi, dulunya ini kecil, hanya sebagai yang di sini di danau ini aja tempatnya, tapi tahun 2015 kita perluas sampai ke selatan. Terus di sini kita perbaiki, renovasi, itu bantuan dari dana pemerintah dari Pemda Badung. Karena pengelukatan itu dulu memang sudah ada di sini, tetapi tidak dikelola dengan baik. Tahun 2015 kita renovasi dan perluas dan tata dengan baik tempat ini, ada flora dan faunanya juga. Terus menjadi DTW di tahun 2018. Terus di sini ada kawasan danau. Danau ini, danau kecil ini sumber airnya di sini bukan ada campur. Artinya dari sungai, memang sumber airnya ada di tengah-tengah danau dan semua itu untuk mengairi sawah di selatan Desa Sangeh. Terus Pancoran Solas ini sebagai penambah objek wisata, juga sebagai pusat spiritual, terus healingnya, artinya untuk penyucian diri. Karena di sini juga dibagi menjadi 3, Nista, Madya, Utama. Nista itu ya di Nista toilet tempat itu, terus di Madyonya itu pengelukatan, di Utamanya itu di tempat ini sebagai melasti. Terus Yeh Toyo Tirto, Yeh itu sungainya atau apa namanya untuk toiletnya, Toyo pengelukatan, Tirto di sini sebagai rujukan untuk memenak Tirto ketika ada upacara di Sangeh dan sekitarnya. Terus hubungannya kenapa ini di Taman Mumbul dan Sangeh Mungkiporis, artinya hutan Palo Sangeh itu, mungkin secara gininya itu siwa linggamnya, artinya lanang wadonnya. Di sana perwujudan lanang, di sini danaunya itu wadonnya, sehingga menghasilkan atau benih-benih kehidupan baru, artinya sumber air itu sebagai simbol sumber kehidupan. Dengan berlimpahnya air, otomatis kehidupan itu akan lebih baik. Persawahan, perkebunan. Jadi dengan itu juga kami mohon kepada masyarakat semua untuk melestarikan alam Sangeh, lingkungannya, karena biar sumber air ini tetap terjaga. Atau dengan konsep menanam air. Menanam air bukan berarti air kita tanam, tetapi menanamlah pohon sebanyak mungkin, terutama bambu itu sebagai sumber mata air yang sangat luar biasa. Secara bertahap, tempat ini kemudian ditata atas bantuan pemerintah Kabupaten Badung pada tahun 2010.
Sumber mata air lainnya yang dulu disebut Beji ditata untuk menjadi tempat pengelukatan masyarakat umum, yang kini disebut Pancoran Solas. Tempat ini dibuka kepada masyarakat umum pada tahun 2014. Pemirsa, untuk berwisata spiritual ke Pancoran Solas Desa Sangeh, pengunjung bisa membawa 1 Banten Pejati sebagai sarana persembahyangan dan 11 canang sari untuk dihaturkan di tiap pelinggih pancoran. Di tempat ini terdapat 11 pancoran yang melambangkan Dewa Tenawo Sange, yakni 9 dewa penjaga alam. 2 pancoran lainnya adalah patung Dewi Gangga dan patung Dewi Saraswati. Sebelum melakukan pengelukatan, pengunjung melakukan persembahyangan dulu memuja Ratu Niang Sakti dan Dewi Kuan Yin. Di tempat ini, pengunjung memohon anugerah dari Ratu Niang Sakti dan Dewi Kuan Yin sehingga mendapatkan kesehatan dan keselamatan. Tidak sedikit yang datang untuk memohon kesembuhan. Sejak dibukanya Pancoran Solas Desa Sangeh kepada masyarakat umum, jumlah pengunjung yang datang tidak saja umat Hindu di Bali. Banyak pula yang datang dari luar Bali, bahkan sejumlah wisatawan asing yang sangat menikmati berwisata spiritual karena merasa mendapatkan ketenangan dan vibrasi yang kuat selama masa melukat. Pinilihan nga sarunding rumulong palingi magkala melukat or punika alis nga to rencanang ngajang penglukat ne ang pulusan nga to rencanang ngajang penglukat sa doon alis ke penglukatan makamul pengtigaw maraw pengtigaw alis muspor ito ring ito sebelum sana melingkar ito sa penuntan patung ito. Because I understand this is a ceremony that people do to help purify the spirit and to heal and to release negative thoughts and to feel better. I think Bali is a very spiritual place with a history of spirituality going back for many years. And in Bali, I'd like to learn how to be spiritual and what spirituality means. So this is part of that, to come here with people and away from a lot of tourists as well, to somewhere that local people come. So it's I'm very grateful to be here today, and it's very special to have this experience to help me feel calmer and to take Bali with me when I go back home. Titiang sekarang lagi berada di Tirte Taman Mumbul Sangeh, ring Pancoran Pengelukatan Solas. Titiang lagi melukat di sini bersama keluarga dan suasananya nyaman, sejuk dan tidak begitu ramai sehingga kita tidak perlu ngantri dan berdesak-desakan, dan sangat bagus sekali untuk melukat ke sini. Tiang untuk pertama kalinya niki baru ke objek wisata religi Pancoran Solas. Tiang sangat terkesan sekali. Kemudian untuk kedepannya Tiang ingin sering lagi datang ke sini, dan semoga masyarakat Bali juga lebih mengenal wisata religi seperti Pancoran Solas niki. Pemirsa, objek wisata Pancoran Solas Taman Mumbul Sangeh tidak saja kini menjadi salah satu ikon wisata di Desa Sangeh. Namun, secara ekonomi telah berdampak positif bagi masyarakat sekitarnya. Sejak manajemen dikelola oleh sebuah badan pengelola,
keberadaan Pancoran Solas telah berkontribusi kepada ekonomi setempat. Sistem pengelolaannya diatur, 25% pendapatan masuk ke Pemda Badung, 50% masuk ke desa adat setempat, dan 25% untuk pengurus yang mengelola. Untuk masuk ke objek wisata Pancoran Solas Taman Tirta Mumbul ini, pengunjung dikenakan biaya tiket Rp10.000 per orang. Pengelukatan Pancoran Solas Taman Tirta Mumbul tidak saja didatangi warga yang ingin melukat, tetapi banyak pula masyarakat yang hanya untuk bersantai. Pemandangan sejuk dengan hamparan kolam yang luas dan menghijau menjadi salah satu objek wisata sehingga saat akhir pekan atau hari libur dipastikan banyak yang datang. Di pinggir kolam, pengunjung bersama keluarga bisa memberikan makan ikan yang jumlahnya ribuan di kolam mini. Menurut pengelola, ikan-ikan di kolam ini dibiarkan tumbuh alami tanpa ada yang berani mengambil atau memancingnya. Selain itu, hamparan kolam yang luas dan sejuk kerap digunakan untuk objek syuting foto atau video bagi yang ingin melakukan prewedding. Untuk keperluan ini, pengunjung tentu saja wajib menambah biaya ke pengelola. Kalau di sini kurang lebih ya, artinya maksudnya per bulannya itu kita untuk bulan ini itu 180 juta per bulan. Itu bulan kemarin karena tidak ada hari raya itu 120. Dan ketika hari raya tahun baru kemarin meningkat, terus mungkin galungan ini lebih meningkat lagi. Karena dari gini kunjungan untuk di Tirta Taman Mumbul lokalnya dan juga asingnya sudah mulai meningkat. Artinya secara kunjungan, karena di sini secara untuk kunjungan lokal ini untuk biayanya tiketing masuknya itu cuma 10.000. 10.000 kita belum mengenai tiket parkir. Kita itu pun ada istilahnya kalau orang melukat kita kasih diskon. Mungkin kalau 5 orang kita mintaan cuma 3 gitu. Karena kenapa begitu? Karena nanti saat dia melukat tuh sudah juga melakukan ritual menggunakan upokaro dan sesari di sana. Gitu. Dan tiket sini yang tiket masuk itu 25% ke dinas pariwisata, 50% ke desa dan 25% untuk pengelola di sini. Nah, kalau pakan ikan itu mereka beli, terus ya dikasih ikan di sini. Untuk gini di luar tiket itu mereka beli makan, istilahnya sebagai atraksi feeding fishnya untuk atraksi biar tidak bengong di sini. Mereka juga secara gininya studi untuk anak-anak bagaimana melestarikan lingkungan itu, bagaimana melestarikan habitat ikan itu. Dia juga belajar tentang ikan di sini, nama-nama jenis ikan di sini secara langsung dia gitu. Ya, di sini ini sebagai kawasan sini sebagai tempat melasti hari-hari tertentu juga, terus juga sebelum nyepi itu kan ada pelastian. Itu nanti bulan sebelum nyepi ini bulan Maret itu Kecamatan Nabian Semal, Petang itu hampir semua ke sini, ke Punggul, Bongkaso dan sekitarnya. Mereka melakukan ritual melasti di tempat ini dan dengan ritualnya di sini dilakukan gitu. Terus sumber airnya ini dari danau ini, bukan ada dari sumber-sumber artinya sungai masuk, bukan bendungan ini. Memang terbentuk alami seperti ini. Dan kita desa adat itu istilahnya membuat senderan pinggirnya ini untuk menjaga tanah-tanah sekitar itu biar tidak abrasi. Karena banyaknya ikan di sini yang lama-lama juga bisa merusak lingkungan. Artinya tanah itu akan tergerus. Karena dicarinya makan itu akhirnya desa memberikan batas gini dan di kanan kiri itu milik tanah pribadi. Ya kalau di sana untuk pengelukatan beda, itu khusus dari puro itu datangnya, dari bawah puro itu. Ini sumber air ini khusus ke pengairan sawah ya. Dan sebenarnya secara logika airnya ini bisa diminum. Kenapa? Ikan aja enggak mati.
Tetapi mungkin dimasak dulu lah. Jangan. Kalau memang air ini mengandung artinya racun atau bakteri yang mematikan, ada kehidupan ikan di sini. Ini kan ikan kecil dan ikan besar tumbuh di sini. Yang artinya secara logika berarti air ini bisa dikonsumsi tapi dengan cara dimasak. Ya. Kalau untuk pengelukatan itu ada sumbernya dari belakang di sini ini banyak sumber mata air, tapi yang kita ambil dari sana. Di tempat. Nah, di sana orang mencari air minum tiap hari di Pancakautito itu. Untuk masyarakat yang mau air konsumsi di sana kita mungkin hanya berpunyo istilahnya untuk 1 galon air. Dan itu pun bukan dari Sangeh aja yang datang ke sini mencari air. Ada dari Kerobokan sampai Kuto Legian itu. Ketika corona ini sangat membantu sekali masyarakat kita. Karena saat corona udah tahu kan secara ekonomi itu sangat menyulitkan. Akhirnya kalau biasanya beli 1 galon 10.000, di sini cukup 2.000. Airnya bisa langsung diminum. Sudah dicek pH-nya itu dari Dinas Kesehatan, sudah dicek layak untuk diminum. Titiang tangkil meriki ring sane sampun ketah kabaos Tirta Taman Mumbul Sangeh niki. Tatkala titiang wonten galah unas pekening-kening ngeningan kayun ngentagang kayun genten tujuan yang taler unas pangluka ta ring ide tuaning ring sejerone sane kanggah kalinggih riki manut sana panggih kan titiang duaneng wenten makadi pengasti linggih hide Dewata Namo Sango utamanya saya ngaji Saraswati Batara Wisnu Brahmo suara nih ke pinaka untang tujuan dia nunas pengeruatan pengelebur sana ning male papa petaka sana wenten ring padewekan titiang. Hari niki titiang melakukan pengelukatan di Pura Tirta Taman Mumbul Sangeh. Nah, niki tempat pengelukatan yang istimewa saya bilang karena begitu masuk dari areal parkir auranya udah beda ya. Auranya udah beda, apalagi tempat ini memang klasik sekali, auranya klasik sekali. Mungkin ada aliran-aliran sungai yang memang sungai yang aslinya begitu. Terus kalau tempat pengelukatan di sini ada 11 ya. 11 tempat pengelukatan, ada Dewi Gangga, Dewi Saraswati, ada Rudra, Sangkara, terakhir di Siwa ya. Saya di Genah Pancoran Siwa ya. Kita menuju ke sana. Tapi sebelum kita harus sembahyang dulu ya. Setelah sembahyang kita langsung melakukan pengelukatan. Nah, setelah pengelukatan lunas itu. Nah, itu rakyat. Simple sekali di sini, tapi auranya enak. Samping juga airnya sejuk, dingin gitu ya. Pemirsa, saya sekarang ada di Pancoran Solas di Desa Sangeh, Kabupaten Badung, Bali. Tempat ini ada 11 tirta pengelukatan dan apabila Anda datang ke lokasi ini harus mempersiapkan diri dengan membawa banten pejati dan juga ada 11 canang. Dan di sini akan dipandu oleh juru mangku dan juga para pengelolanya. Selain menjadi wisata spiritual di kawasan ini, juga menjadi pusat perekonomian bagi masyarakat sekitar karena memang yang datang ke sini tentu menyerahkan punya dan juga mungkin seikhlasnya, dan ini menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat sekitar. Jadi kalau Anda datang ke Pancoran Solas, luar biasa tempatnya, sangat mengandung nilai vibrasi yang sangat kuat.
Untuk pengelukatan di sini secara umum orang Bali, tetapi secara artinya dari orang luar juga banyak, orang luar Bali. Kemarin dari Jakarta, dari Magelang, dari Sumatera pernah, dari Papua juga pernah, sampai Lombok. Terus yang dari luar negeri itu banyak dari Eropa. Orang-orang Cina juga banyak. Terus sekarang karena dari dunia pariwisata itu mengatakan 45% kunjungan ke Bali dari Eropa itu dia ke spiritual dan juga artinya kebanyak ke pengelukat seperti ini.